Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Ning. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Anak-anak, suami sehat ya, Bu ya? Nggih, alhamdulillah sehat. Nggih, nggih. Ngomong-ngomong Bu Yulis, apa ada yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Mungkin apa gitu ya, Bu Yulis ya, untuk pertemuan hari ini yang sudah kita agendakan ya? Iya Bu Ning, alhamdulillah kalau Bu Ning mau mendengarkan keluh kesah saya. Oh ya Bu Ning, saya itu akhir-akhir ini kan tidak fokus terhadap kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu Ning. Jadi saya tuh pengennya itu fokus untuk mengajar di kelas Bu. Pripun Bu? Iya, iya, iya. Iya, Bu Yulis. Kira-kira yang membuat Bu Yulis nggak fokus itu apa ya, Bu ya? Kira-kira. Yang membuat saya tidak fokus ya Bu, karena banyaknya tugas yang diberikan kepada saya Bu. Itu banyaknya tugas tambahan itu loh Bu yang dibebankan sekolah kepada saya. Mungkin, mungkin. Kalau boleh tahu, Bu Yulis, kira-kira tugas tambahan seperti apa ya, Bu Yulis ya? Kalau boleh tahu. Antara lain Bu, tugas saya sebagai administrasi di sekolah, operator bos, terus selain itu saya juga pegang, misalnya ada layanan konsultasi tentang wali murid itu kepada saya juga Bu. Sehingga kan mengganggu pembelajaran saya Bu ketika di kelas. Oh gitu ya, Bu Yulis ya. Iya. Kira-kira Bu, tugas sebanyak itu ya, Bu Yulis ya. Apakah hanya Bu Yulis saja yang harus mengerjakannya, Bu? Kira-kira apa Bu Yulis saja gitu untuk Harusnya mengerjakannya, Bu? tidak, Bu. Harusnya tidak. Harusnya dibagi dengan orang lain, Bu. Tapi kenyataannya kan hanya saya saja, Bu, yang mengerjakannya. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Kira-kira kira-kira ada yang mau membantu nggak ya, Bu Yulis ya? Kira-kira ya. Kira-kira, Bu, insya Allah ada, Bu, yang mau bantu itu. Ya, ya, ya. Kalau kalau misalnya saya memaksa teman itu mungkin juga akhirnya dia juga mau bantu juga, Bu ya. Oh Tapi gitu. kan saya juga tidak enak Bu memaksa teman. Saya loh siapa? Saya kan hanya seorang guru toh Bu. Iya, iya Bu Yulis. Ya. Oh iya Bu Yulis. Dengan keadaan seperti itu Bu Yulis ya. Sebenarnya kemauan Bu Yulis itu apa? Kira-kira maunya Bu Yulis itu seperti apa? Apa yang Bu Yulis ingin lakukan dengan hal seperti itu Bu? Yang tugas yang wow banyak sekali itu Bu Yulis ya. Kira-kira Iya, apa yang ingin Bu Yulis iya lakukan? Bu. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin seimbang Bu antara tugas sekolah dan tugas saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi saya itu juga bisa mengerjakan tugas sekolah tanpa mengabaikan tugas utama saya sebagai seorang guru. Seperti itu Bu. Oh iya iya iya. Ya, berarti Bu Yulis itu inginnya adalah eh, apa bisa membagi waktu begitu ya Bu Yulis ya? Iya Iya. Bu, betul sekali. Caranya bagaimana Bu Yulis kira-kira membagi waktunya Bu Yulis dengan tugas yang sebanyak itu Bu Yulis? Kira-kira apa Bu? Kira-kira toh Bu, saya akan memprioritaskan kira-kira tugas mana yang lebih dulu dikerjakan. Maksudnya yang sifatnya urgent Bu nggih. Itu akan saya dahulukan. Itu kalau dalam hal membagi waktu. Tetapi kan kadang juga ada kan sesuatu itu datangnya bersamaan. Saya tuh pengennya itu saya juga tugas itu selain saya sendiri yang membagi waktu dibagi dengan teman-teman saya Bu. Jadi ada apa itu ada pembagian tugas yang jelas di sekolah seperti itu Bu. Oh iya, berarti Bu Yulis maunya dibagi dengan teman-teman gitu ya Bu Yulis ya, biar Iya, istilahnya tidak terlalu beban berat begitu ya Bu Yulis ya. nggih Oh iya betul. iya, ya Bu Yulis saya merasakan begitu ya Bu Yulis ya. Kira-kira Bu Yulis punya keinginan seperti itu, tantangannya apa Bu Yulis kira-kira kalau Bu Yulis punya keinginan seperti itu Bu, tantangan atau hambatan nantinya eh, untuk mencapai tujuan yang diinginkan Bu Yulis itu kira-kira tantangannya apa ya Bu? Hambatannya yang jelas itu nanti kan nggih itu Bu.
dengan teman-teman. Kadang teman-teman kan jelas tidak mau nggih Bu. Hambatannya yang jelas adalah teman-teman itu kan belum begitu memahami atau menguasai tugas tambahan saya tersebut. Otomatis mereka akan mengelak Bu. Maksudnya menolak. Ibaratnya dia akan menghindari tugas tersebut. Itu jelas sama sekali tantangan saya, yaitu teman-teman akan menolak saya. Jadi akan enggak mau aku enggak bisa, dengan 1000 alasan dia menolaknya. Itu adalah tantangannya, Bu. Selain dari teman-teman dalam hal membagi waktu, tantangan saya karena tugasnya itu terlalu banyak yang membutuhkan deadline. Kadang juga pada waktu yang sama jam pelajaran saya harus berangkat diklat kemana, otomatis itu menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana saya membagi waktu saya tersebut, sedangkan saya kan orangnya satu masa harus berangkat diklat, yang satu yang di sekolah. Nah saya butuh juga yang di sekolah itu tidak terteter, ngoten Bu. Iya Bu Yulis ya. Itu tantangannya Bu. Iya. Kira-kira Bu Yulis dengan seperti itu ya, tugas yang lumayan banyak ya Bu Yulis ya. Kira-kira itu teman-teman tuh upaya apa Bu Yulis untuk membuat para teman-teman itu biar istilahnya apa mau membantu Bu Yulis? Upaya yang sudah lakukan, melakukan pendekatan, berusaha saya kaderisasi. Jadi saya tidak semata-mata itu selama ini mendedikasikan besok aku ganteng atau tidak. Jadi saya pelan-pelan itu, tolong bantu saya ngerjakan yang ini, tolong bantu mengerjakan yang ini. Jadi mereka tuh secara tidak langsung itu mereka sudah membantu saya. Tanpa sadar saya juga mengkaderisasi mereka untuk menyiapkan mereka untuk menggantikan saya. Upaya yang selama ini saya lakukan seperti itu Bu Neni. Oh ya, berarti upaya Bu Yulis itu mengajak rekan sejawat untuk istilahnya itu ya sharing biar Bu ya regenerasi gitu ya istilahnya ya Bu. Iya Bu. Bu Yulis yang begitu banyak. Itu upaya Bu Yulis. Untuk masalah tugas yang pengen dibagi, saya juga itu menghadap ke kepala sekolah, menyampaikan ke kepala sekolah tentang keberatan saya, dan saya minta Bu dibagikanlah tentang tugas sekolah ini supaya proporsinya adil, itu seperti itu. Oh ya, upaya Bu Yulis seperti itu ya dengan teman-teman untuk pendekatan personal Bu Yulis ya, tentunya masalahnya kan ya untuk teman-teman guru kan juga mempunyai tugas banyak gitu ya Bu Yulis, terlalu ya pengertian beliaunya semua juga seperti itu ya Bu Yulis ya. Bu Yulis upayanya yaitu ingin istilahnya ke kepala sekolah Bu ya, minta izin atau seperti itu ya kata Bu Yulis tadi ya, dengan teman-teman juga seperti itu. Itu bagus sekali Bu Yulis. Strategi Bu Yulis itu sangat bagus ya. Gini ya Bu ya, kira-kira nanti kalau Bu Yulis sudah menyampaikan hal-hal tersebut kepada kepala sekolah, perkiraan Bu Yulis itu harapannya itu Bu Yulis bagaimana Bu? Harapan Bu Yulis nanti hasilnya gitu atau gimana? Harapan saya Bu, harapan saya ya saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik, ibaratnya tidak terlalu membebani saya sepenuhnya. Jadi saya terbantu tugas saya seandainya, apalagi kalau sudah kepala sekolah yang ngendikan atau yang berbicara, otomatis kan teman-teman mau melakukannya. Dengan harapan seperti itu, jadi saya bisa menyeimbangkan tugas saya antara tugas pokok saya sebagai guru dan tugas tambahan saya sebagai operator sekolah. Jadi bisa berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak anak sendiri untuk mendapatkan pelajaran. Seperti itu harapan saya. Iya, bagus Bu Yulis ya. Apa yang membuat Bu Yulis itu berpikir nanti kalau teman-teman itu mau, Bu Yulis akan ringan Bu Yulis. Bu Yulis berpikir bagaimana itu, apa dengan nanti dibantu teman-teman itu Bu Yulis berpikir kalau semuanya bisa, atau bagaimana Bu Yulis untuk membuat Anda itu berpikir, wah ini ya nanti aku pasti enteng, atau seperti apa itu Bu Yulis? Ya jelas Bu, saya mikirnya, oh nanti dibantu teman-teman otomatis ringan. Ketika saya misalnya saya diklat ke kabupaten,
Otomatis kan kepala sekolah mendedikasikan kepada guru yang saat itu kosong, tidak mengajar. Dengan saya sudah menyiapkan materi misalnya RPP di meja saya tunjukkan kepada ibu kepala sekolah apa nanti sudah disampaikan. Jadi guru yang menggantikan saya itu juga tahu, oh anak-anak materinya sudah sampai sini. Jadi tidak asal mengisi kelas saya saja. Otomatis kan saya juga anak-anak terpenuhi haknya, saya juga bisa dikat dengan baik. Selain itu untuk tugas tambahan, kenapa saya berpikirnya ringan? Karena apa? Yang semulanya misalnya saya baik entry maupun apa teman-teman, walaupun hal sepele bisa menata dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Otomatis yang semula saya kerjakan sendiri dengan bantuan teman-teman kan otomatis menjadi ringan, Bu. Oh iya Bu Yulis, bagus sekali Bu Yulis. Upaya Bu Yulis atau keinginan Bu Yulis seperti itu nanti bisa terwujud Bu Yulis ya, bisa terwujud semuanya karena untuk semua adalah untuk anak didik kita harus ya Bu Yulis ya, terpenuhi untuk pembelajaran, apalagi Bu Yulis tadi dawuh kalau Bu Yulis juga mengajar di kelas 6 gitu ya Bu Yulis ya. Ya Bu Yulis, untuk situasi ideal apa yang Anda inginkan untuk masa depan Bu Yulis setelah ini Bu Yulis, untuk masa depan panjenengan dengan anak-anak, dengan teman sejawat gitu Bu Yulis? Idealnya semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu tanpa menghambat apapun dan anak-anak terpenuhi haknya dalam belajar. Itu situasi ideal yang saya harapkan. Tugas sesuai dengan deadline tanpa ada molor-molor, terus anak-anak juga terpenuhi haknya dalam belajar sehingga mereka bisa melanjutkan jenjang selanjutnya dengan baik. Itu situasi ideal yang sangat saya inginkan. Jadi tanpa kelas 6 itu tidak ada jam kosong istilahnya. Ketika saya tidak ada, ada yang ngisi. Ketika saya mengerjakan ini, ada bantuan dari guru lain seperti itu. Atau saya ketika mengisi kelas lain, teman saya bisa membantu mengerjakan hal-hal yang bisa dibantu oleh mereka. Jadi otomatis kan semuanya bisa berjalan beriringan dengan baik. Seperti itu Bu Ning. Ya, upaya Bu Yulis seperti itu ya Bu Yulis ya. Nanti Bu Yulis sama mengajukan kepada kepala sekolah keinginan Bu Yulis dan teman sejawat untuk membantu pekerjaan Bu Yulis dengan semuanya bahagia gitu ya Bu Yulis ya. Nggak ada istilahnya apa Bu Yulis tadi ya ngerasa nggak enak kalau sudah kepala sekolah yang dawuh, nanti teman sejawat pasti iya gitu ya Bu Yulis ya. Betul sekali. Oh iya, ya Bu Yulis. Senang sekali Bu Yulis perjumpaan kita hari ini ya Bu Yulis ya. Kita senang sekali karena kira-kira Bu Yulis itu tadi menemukan itu ya Bu Yulis ya, menemukan hal apa Bu ya dari pertemuan kita ini. Bu Yulis sudah menyampaikan kalau Bu Yulis sudah menyampaikan unek-unek Bu Yulis dan sudah menjawab dengan unek-unek Bu Yulis sendiri dengan apa yang telah Bu Yulis sampaikan. Itu saya kira sangat bagus sekali Bu Yulis. Harapannya Bu Yulis bisa lebih baik lagi dan kedepannya Bu Yulis itu bisa menjadi guru yang sebenarnya merdeka gitu ya Bu ya, merdeka. Iya betul sekali Bu Ning, terima kasih banyak. Dengan tertib dan kondusif ya Bu Yulis ya, tentunya di lembaga Bu Yulis sama aja ya, kita di lembaga. Terus Bu Yulis untuk harapan-harapan Bu Yulis itu ya, saya senang sekali Bu Yulis pertemuan hari ini. Harapannya untuk pertemuan hari ini kita mendapatkan solusi ya Bu Yulis ya. Sudah. Ya, tentang gambaran di masa yang akan datang yang Anda lakukan tadi ya Bu Yulis ya. Tentunya untuk siswa Bu Yulis dan untuk tugas-tugas yang telah diberikan oleh negara juga dan kepala sekolah, tentunya kita harus berbakti ya Bu Yulis ya. Ya, upaya Bu Yulis sangat baik sekali, fokus pada anak ya Bu Yulis ya, maunya seperti itu ya, untuk koordinasi dengan kepala sekolah dan mengajak teman sejawat untuk meminta bantuan dan membuat regenerasi untuk tugas-tugas Bu Yulis yang agak lumayan. Demikian Bu Yulis.
Ya Bu Ning, terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah saya dan semoga saya bisa mengimplementasikannya di kedepannya. Ngoten nggih Bu Ning nggih, sampai jumpa mungkin di Terima kasih Bu Yulis lain. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.